Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 14. Pengen mandi dimandikan Bu Dokter yang cantik banget. Dasar sinting itu orang, muka tembok, lalu penasaran Vina. Ya sudah, aku menolak tawaran tersebut, dan aku ancam balik kalau kamu berani membeberkan semuanya. Maka urusanmu bukan denganku lagi tapi dengan keluarga Ibrahim, hihi, cerita Raisya. Dia cekikikan mengingat saat muka Salman memerah mendengar nama keluarga Ibrahim. Haha, kapok tuh orang, rasain songong sih, baru dengar nama saja sudah KO. Apalagi sudah berurusan dengan mereka. Rey, Vina menepuk bahu Raisya. Apa sih? Aku harus pulang nih, sudah sore. Abis maghrib Mas Rendra harus minum obat yang dibawa Mbak Naela dari Rusia. What? Obat khusus dari Rusia? Wah, keren itu. Pasti sebentar lagi Babang Rendra sayang akan segera sembuh dan kalian akan bulan madu. Hihihi, Vina menggoda Raisya. Aku tidak boleh berpikiran jauh sampai ke sana, Vin. Yang penting Mas Rendra sembuh saja, aku sudah bersyukur. Tapi kamu mau tanya apa tadi? Raisya mengingatkan Vina tentang pertanyaannya tadi. Oh iya, sampai lupa. Kembali ke Dokter Salman tadi, apa kamu tidak curiga kalau suamimu yang membuat Salma menghilang? Bisa saja dia dikirim ke Afrika atau malah ke Kutub Utara biar tidak panas itu otak. Vina curiga hilangnya Salman ada hubungannya dengan Rendra. Entahlah, tapi aku tidak boleh suuzon dulu. Bisa jadi dia pulang kampung minta restu orang tua, jawab Raisya. Iya juga ya. Hei, maaf. Vina menangkupkan kedua tangannya minta maaf. Saat itu juga ponsel Raisya berbunyi. Sebuah panggilan dari ibunya Salman. Raisya mengernyit bingung. Kenapa ibu Salman masih menghubunginya? Siapa? Tanya Vina. Ibunya Salman, mau apa ibu itu menghubungiku? Heran Raisya. Angkat saja dan di loudspeaker ya, biar gue dengar suara nenek lampir itu. Hihi, Vina nyengir. Raisya menerima panggilan ibu Dokter Salman dan mereka menepi ke taman samping. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Salman mana nak? Dari kemarin ibu hubungi tidak aktif. Padahal ini sudah waktunya dia mengirim uang bulanan pada ibu. Uang ibu habis, daging, sayuran semua habis, ucap ibu Salman panjang lebar dari ujung sana. Maaf Bu Rei, juga tidak tahu 2 hari yang lalu saya bertemu dengan Kak Salman dan belum bertemu lagi, jawab Raisya. Dia kan tunangan kamu, masa tidak tahu, dan bukannya kalian satu tempat bekerjanya, bagaimana sih? Atau kamu marah karena Salman akan pindah ke rumahmu, ibu yang nyuruh nak, daripada sewa apartemen sangat mahal. Apa tidak sebaiknya Salman tinggal saja di rumahmu, biar bisa hemat, uang sewa apartemen bisa untuk ditabung. Untuk biaya pernikahan kalian, kembali ibu Salman nyerocos entah kemana. Vina menutup mulutnya dengan telapak tangannya menahan tawa. Loh, memang ibu belum tahu kalau Dokter Salman akan menikah Bu, tapi bukan dengan saya, jawab Raisya.
Loh kenapa? Kamu selingkuh ya? Mentang-mentang cantik begitu, marah Ibu Salman. Maaf Bu, saya tidak selingkuh, tapi Dokter Salman yang kepergok berbuat mesum dengan salah satu dokter di sini. Lalu mereka akan dinikahkan segera. Mungkin saja Dokter Salman sibuk mempersiapkan pernikahan mereka, jawab Raisya. Kok dia tidak pulang atau menelpon ibu? Tapi Ray tunggu, bisa tidak kamu transfer uang dulu ke ibu? Nanti biar Salman yang ganti, kata Ibu Salman. Maaf Bu, saya belum gajian. Uang saya sudah menipis untuk pindahan kemarin, dan kami sudah putus, jawab Raisya dengan tegas. 5 juta saja Ray, masak dokter tukang mengoperasi orang tidak punya uang sebesar itu, kesal Ibu Salman. Raisya segera menutup teleponnya, tidak mau lagi mendengar bualan ibu-ibu tersebut. Bahaha, lucu sekali Ray. Vina tertawa lebar, setelah dari tadi cuma bisa menahannya. Bukannya lucu tapi muka tembok, mana ada ibunya meminta uang pada mantan calon mantu, kesal Raisya. Iya betul, hahaha. Vina sampai menutup mulutnya karena suara tawanya yang keras. Ponsel Raisya kembali berdering, tapi sekarang panggilan itu dari Rendra. Haha, tadi mantan calon mertua, sekarang suami. Vina kembali tertawa ngakak. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Istriku kemana saja kamu belum pulang? Suami lapar dan pengen mandi dimandikan bu dokter yang cantik banget itu. Ucap manja Rendra, terdengar pula oleh Vina. Iya, ini masih perjalanan, dan ada urusan sedikit dengan dokter Vina, ucap Ray mencari alasan. Ya sudah, sekarang kamu pamit pada dokter Pinang itu dan pulang ya, sayangku, my wife. Iya, ini perjalan, dan namanya Vina Mas bukan Pinang, jangan asal ganti nama. Marah itu orangnya, Raisya mengingatkan Rendra. Iya deh iya, tapi mampir dulu ke Romansa Bakery belikan red velvet dan bolu ubi ungu ya sayang. Ucap Rendra masih dengan nada manjanya. Vina masih saja ngakak sendiri, perutnya benar-benar mules mendengar lelucon orang-orang di sekitar Raisya. Gila, masa nama gue sudah cantik Vina, malah dipanggil Pinang, hadeh. Ray menyerah gue kalau seandainya ada di posisi lo, orang-orang di sekitar lo gila semua. Mulai dari mantan pacar, mantan camer, dapat suami juga gila, cerocos Vina. Kamu benar, sampai pusing aku, tapi aku mencoba untuk membiasakan diri. Terutama pada Mas Rendra, dia memang narsis usil, tapi aku maklum, kamu tahu kan. Sekarang dia tidak bisa kemana-mana, duduk saja harus dibantu dan penyangga. Satu-satunya jalan yang mengerjaiku, apalagi kalau aku marah, dia malah lebih semangat lagi mengganggu. Masih mending namamu Vina diganti Pinang, lah ini kakak iparnya sendiri dipanggil Pete, nama aslinya Peter. Kadang pitek malahan, ucap Raisya sambil tersenyum. Ya Allah, bisa ngompol gue kalau begini terus, pulang sana urus babang suami tersayang. Vina mengibaskan tangannya mengusir Raisya. Siap Bu Dokter, saya pulang dulu ya, bayi besar sudah menunggu. Haha,
Raisya menuju ke tempat parkir dan akan segera pulang. Di perjalanan dokter cantik tersebut bertemu dengan dokter Aziz dan dokter Vikram. Sore dokter Raisya, sapa mereka berdua. Selamat sore dokter Aziz, dokter Vikram, mau shift jaga ya? Tanya Raisya. Iya dok, jawab Vikram. Terima kasih ya dokter Vikram, sudah menggantikan saya. Sebelumnya saya minta maaf sudah merepotkan dokter. Maklum saya juga ada pasien, ucap Raisya. Tidak apa-apa, semoga dokter Ray kuat ya menjadi dokter pribadi Tuan Rendra. Pasti sangat berat dan merepotkan, jawab dokter Vikram. Tidak berat juga dok asal kita ikhlas menjalaninya, jawab Raisya. Lagi-lagi HP-nya berbunyi, panggilan dari suami. Cepat tidak usah tebar pesona. Iya, jawab Raisya. Maaf dokter, Tuan Muda sudah menelpon terus, pamit Raisya. Silahkan, kedua dokter tersebut mempersilahkan Raisya pergi duluan. Sudah cantik, ramah baik lagi. Apa sih yang kurang dari dia Aziz? Tanya Vikram pada Aziz. Benar, istri idaman banget. Kok bisa-bisanya dokter Salman mengkhianati dia demi dokter Ratu? Kalau gue jadi Salman, segera gue nikahi dia supaya tidak diembat orang, jawab Aziz. Lo benar, pesona dia sungguh tidak ada duanya di rumah sakit ini. Oh ya, berarti gue masih ada kesempatan dong untuk mengambil hatinya. Dia kan sekarang free, celoteh Vikram. Wah lo juga mau ikut bersaing bro, lawan gue dulu, hehe, jawab Aziz terkekeh. Boleh ayo kita bersaing, tantang Vikram. Haha oke, siapa takut, tapi jangan karena wanita kita bermusuhan. Siapapun yang mendapatkan hati dokter Raisya maka yang lain harus berbesar hati, ucap dokter Aziz. Kedua dokter muda tersebut saling memeluk dan memberi dukungan. Setelah membeli apa yang Rendra pesan, Raisya segera pulang ke rumah, hampir saja mobilnya menabrak seekor kucing kecil. Astagfirullah, ya Allah, Raisya mengelus dadanya perlahan, mengatur nafasnya dengan perlahan. Setelah dia tenang, barulah Raisya kembali meneruskan perjalanan yang tinggal sedikit lagi. Tak ketinggalan pengawal bayangan yang selalu mengikuti Raisya segera melapor pada Rendra. Pemuda itu jadi merasa bersalah karena sikap posesifnya hampir saja nyawa istrinya terancam. Raisya segera masuk ke rumah, menuju ke dapur, mengambil piring, nampan dan membuat coklat panas serta jus jeruk untuknya. Raisya menuju ke kamar dengan hati-hati, takutnya Rendra akan marah lagi. Karena tidak segera pulang, malah mengobrol dengan dokter lain. Assalamualaikum, Raisya mengucapkan salam untuk Rendra. Waalaikumsalam, jawab singkat Rendra. Dia mau tahu apa alasan Raisya terlambat. Maaf ya mas, aku terlambat. Tadi malah ngobrol dulu dengan Vina dan kebablasan ngerumpinya. Dan di parkiran malah bertemu dengan dokter Aziz dan dokter Vikram. Maaf bukannya tebar pesona. Masak aku diam saja disapa sesama rekan kerja. Padahal mereka sudah mau membantu menggantikan kusif malam, jawab Raisya sambil menunduk.
Sebenarnya Rendra hampir saja tidak kuat menahan tawa melihat istrinya ketakutan. Sini, Rendra meminta Raisya untuk mendekat. Raisya mendekati ranjang Rendra sambil membawa kue dan minumannya. Diletakkannya nampan tersebut di nakas. Duduk di sini, di sampingku, pinta Rendra rada ketus. Tapi setelah Raisya duduk di sampingnya, segera Rendra merengkuh tubuh kecil tersebut dan meneliti keadaan tubuh Raisya. Kamu tidak apa-apa kan? Tidak terluka kan? Lain kali harus hati-hati. Tidak boleh terburu-buru fokus, oke? Rendra mencemaskan Raisya, takut terjadi apa-apa. Raisya hanya mengangguk kikuk, dari tadi jantungnya sudah berdetak sangat kencang, takut dihukum. Tapi ternyata malah mendapatkan perlakuan sebaliknya. Rendra menyatukan dahi mereka. Aku tidak akan membiarkan istri cantikku ini terluka walau hanya sedikit saja, ucap Rendra dengan nada sengaunya. Pemuda itu mendekatkan bibirnya dan mendarat di bibir mungil Raisya. Raisya memejamkan matanya menikmati benda kenyal itu. Ciuman itu makin dalam, tak sadar Raisya membuka mulutnya sedikit hingga lidah Rendra berhasil masuk ke dalam. Mereka mengulang kembali momen di rumah sakit tersebut. Tapi kali ini Raisya lebih rileks dan menerima apa yang dilakukan suami sahnya tersebut. Walaupun belum bisa membalas, sabar ya sayang, tidak lama lagi kita bisa melakukannya. Biarkan suami tampanmu ini sembuh dulu. Nanti mau pakai gaya apa saja aku kabulkan. Gaya kupu-kupu, bahkan gaya kodok, hehe. Sungguh membuat rusak suasana romantis saja. Raisya mencubit hidung Rendra hingga merah, gemes dengan kelakuan aneh Rendra. Raisya jadi salah tingkah dan malu banget, karena ikut menikmati ciuman lembut dan menuntut Rendra. Mau mandi dulu apa minum atau makan roti dulu? Tanya Raisya mengalihkan perhatian dan menutupi rasa malunya. Sebenarnya pengennya mau makan kamu, apalagi Junior, sudah meronta ingin keluar dari sarangnya. Ih mesum, ternyata tidak cuma narsis, percaya diri tapi tuan muda Ibrahim ini juga mesum, cemberut Raisya. Tidak apa-apa, mesum sama istri mah halal, pahala pula, jawab Rendra sambil menaikkan sebelah alisnya. Raisya yang sudah malu banget itu akan beranjak dari ranjang. Tapi tangannya segera ditarik hingga dia oling dan jatuh di dada Rendra. Auh, sayang lihat siapa coba yang mesum, haha. Ih, gemes Raisya, ingin rasanya membuang pemuda itu ke laut kalau tidak takut dosa. Hahaha, jangan marah dong yang, aku mau coklat panasnya dulu. Dan kamu sebaiknya minum jus dinginnya supaya adem hati, pikiran dan tubuhnya. Kalau sudah adem, aku angetin, hehe. Ucapan Rendra makin melantur saja. Istri mana coba yang tidak gemes dan jengkel punya suami seperti ini? Setelah sholat Isya dan makan malam waktunya Rendra minum obat yang dibawa oleh Naela. Mas minum obat dulu dan tidur ya, pinta Raisya. Sudah menyiapkan air putih yang banyak, tanya Rendra. Raisya mengangguk, dia sudah membawa galon air ke kamar mereka. Raisya membantu Rendra meminum pil yang sangat kecil tersebut.
Mas, ternyata obatnya sangat kecil, semoga memang khasiatnya sangat besar ya. Ucap Raisya merasa heran dengan pil yang dibawa Naela. Jangan salah, untuk mendapatkan resep pil itu sangat sulit. Aku harus mencuri dari mafia kejam di Rusia dan musuh bebuyutan kami, jawab Rendra. Mencuri, tanya Raisya. Sebenarnya tidak mencuci sayang, tapi Mas Rendra pinjam resepnya. Setelah kapi baru Mas kembalikan ke tempat asalnya tanpa ada yang tahu sama sekali. Hebat kan suami kamu ini? Lihat meski tidak bisa kemana-mana tapi bisa menghasilkan suatu yang besar. Mulai deh narsisnya. Ia percaya. Apa sih yang tidak bisa dilakukan Tuan Muda Narendra ini? Jawab Raisya mengikuti gaya Rendra. Haha, ternyata istriku sudah pandai beradaptasi. Ternyata mata mamaku sangat jeli sayang, sama sepertiku. Begitu pertama kali melihat dirimu, mataku langsung jatuh ke hati. Maksudnya dari mata turun ke hati cintanya. Ucap Rendra lagi. Memang Mas Rendra cinta. Lalu yang mantan tunangan itu bagaimana? Awal mula cintanya? Tanya Raisya memancing. Oh itu, kalau dengan Clara, Mas cuma akting, Mas cuma mengikuti saja sampai kemana permainan mereka. Karena untuk mendapatkan ikan besar, kita perlu memancing dulu anak ikannya baru induk ikan. Tapi dianya sudah kabur duluan, jawab Rendra. Maksudnya bagaimana? Ikan, umpan, induk ikan, bingung aku. Tanya Raisya yang memang penasaran dengan keluarga suaminya itu. Rendra menarik nafas dulu perlahan dan mulai bercerita. Hanya kepada kamu istriku ku percayakan rahasia ini. Sebenarnya ayah Clara dan adiknya yaitu Vero, ketua mafia Red Wolf yang membantai abis. Keluarga Paman Jonathan beserta kakek dan nenek. Ternyata mereka memiliki dendam kesumat yang kami sendiri tidak tahu apa sebabnya. Tapi mereka sangat membenci keluarga Ibrahim, dan terus berusaha menghancurkan kami. Romeo sangat licik, dia tidak pernah memakai identitas aslinya tapi Vero lah yang kemudian menjadi kambing hitamnya. Ada fakta baru yang aku dapatkan, kalau ternyata Romeo adalah kakak kandung Vero. Jadi Vero mau saja menjadi kambing hitam, itulah kenapa mereka menargetkan diriku untuk menjadi suami Clara. Mereka pikir aku adalah orang yang paling bodoh dan mudah dikelabui. Rendra menceritakan semuanya pada Raisya. Masya Allah rumit sekali hidup keluargamu mas, Mbok ya jangan ada dendam. Agama melarang kita saling membenci, Raisya menasehati Rendra. Kami tidak akan mulai sebelum mereka memulai, kami punya prinsip, mereka yang memulai kami yang akan mengakhiri, jawab Rendra. Aduh, sakit, Rendra mulai merasakan efek dari obat tersebut. Badannya mulai panas, dan tulangnya mulai terasa nyeri. Rendra meremas tangannya sendiri, tenggorokannya juga kering. Mas, kenapa? Raisya panik karena Rendra mulai bereaksi. Panas dan sakit, tulangku rasanya seperti ditarik, air, haus. Raisya segera mengambil segelas air putih dan langsung diteguk abis Rendra.
Tapi rasa nyeri itu semakin terasa dan seperti meremukkan tulang-tulang Rendra. Rendra meremas bantal yang bisa diraihnya. Panas. Rendra terus meracau. Aku harus bagaimana? Apa perlu dikompres? Ia mau. Ambil handuk dan celupkan ke air dingin, atau selimut juga bisa, Rendra mencengkeram lengannya sendiri. Dia sudah seperti cacing kepanasan tapi tidak bisa menggeliat. Raisya mengambil selimut Rendra, memasukkannya ke bathtub, memerasnya lalu diselimutkan ke tubuh Rendra. Raisya tidak peduli tubuhnya basah, lantai kamarnya basah, yang penting bisa mengurangi panas yang Rendra rasakan. Bersambung.